勘弁してください。すいません。このガキや。ほら。Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini, gua akan menceritakan alur film animasi Jepang yang berjudul Hotaru no Haka atau Grave of the Fireflies. Film ini merupakan kisah nyata yang menceritakan seorang kakak yang sangat sayang kepada adiknya, di mana dia harus menjaga adiknya di tengah-tengah peperangan, karena orang tua mereka telah meninggal akibat peperangan tersebut. Akankah mereka bisa bertahan hidup di peperangan itu? Oke, alangkah baiknya kalian klik lonceng subscribe dan klik lonceng pemberitahuannya agar kalian tidak ketinggalan film-film selanjutnya. Bagi kalian yang subscribe dan share video ini, gue doain semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Amin. Berawal ketika Seita yang duduk dengan kondisi sekarat, kelaparan, dan kedinginan di sebuah stasiun, lalu Seita meninggal. Kemudian narasi dari Seita masuk dan menceritakan kisah 昭和 pilu 20 bersama 年 adiknya. 9月21日夜、僕 Nampak suasana perang di mana kubu Amerika menyerang Jepang. Terlihat orang-orang sedang menuju pengungsian, termasuk juga Seita. Tetapi sebelum menuju ke pengungsian, Seita mengubur barang-barang dan makanan untuk disimpan. Ibu Seita pergi duluan ke tempat pengungsian. Lalu Seita menyusulnya dengan menggendong adiknya. Tampak banyak tubuh orang-orang yang telah meninggal berserakan di mana-mana. Dan terlihat raut wajah orang-orang yang ada di sana ketakutan dan sedih. Setsuko yang masih kecil terpaksa harus menyaksikan hal-hal mengerikan itu. Setelah serangan itu berhenti, orang-orang kemudian berkumpul di tempat pengungsian untuk diobati dan diberikan makanan. Saat sedang mengantri untuk mendapatkan bantuan, Bibi Seita muncul dan memberitahukan bahwa ibunya telah ditemukan, terluka parah dan sedang sekarat. Seita kemudian menitipkan Setsuko ke bibinya dan langsung bergegas untuk melihat keadaan ibunya. Tampak ibunya yang sedang sekarat dengan dipenuhi balutan perban di seluruh tubuhnya karena mendapatkan luka bakar yang sangat mengerikan. Setsuko kemudian bertanya kepada kakaknya, apakah dia bisa bertemu dengan ibunya? Tapi kenyataan yang sangat memilukan bahwa ibunya meninggal setelah itu membuat Seita harus berbohong bahwa tidak bisa menengok ibunya karena sedang dirawat di rumah sakit. Setsuko kemudian menangis karena rindu kepada ibunya. Mereka kemudian pergi menggunakan kereta untuk tinggal dengan bibinya. Seita kembali ke rumahnya yang telah hancur untuk mengambil kembali barang-barang dan makanan yang dia kubur sebelumnya. Dia kembali ke bibinya dan memberitahukan bahwa ibunya telah meninggal. Seita lalu mengajak adiknya untuk berjalan-jalan keluar rumah untuk mencari hiburan. Kejamnya perang saat itu membuat krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Setelah beberapa hari, bibinya tampak mulai kesal karena Seita tidak bekerja untuk membantu perekonomian mereka. Karena terus dimarahi oleh bibinya, Seita memutuskan untuk menggunakan uang dari rekening almarhum ibunya untuk membeli alat masak dan memasak sendiri. Mereka mulai makan sendiri-sendiri dan tidak bergantung pada bibinya. Setsuko sering menangis dan hanya bisa dibujuk dengan permen kesukaannya. Saat malam hari pun, Setsuko sering menangis, membuat bibinya marah karena mengganggu keluarganya tidur. Keesokan harinya, Seita memutuskan untuk meninggalkan tempat bibinya dan hidup sendiri di pinggir sungai yang memiliki tempat bernaung. Dengan menggunakan uang sisa dari rekening almarhum ibunya, mereka membeli keperluan untuk bertahan hidup. Setsuko yang susah tidur karena tempatnya gelap, membuat kakaknya berinisiatif menangkap kunang-kunang untuk menerangi tempat mereka tidur. Mereka pun tertidur lelap. Keesokan harinya, kunang-kunang itu mati dan tampak Setsuko sedang menguburnya. Seita kemudian menghampirinya dan mengetahui bahwa bibinya telah memberitahukan Setsuko tentang ibunya yang telah meninggal. Seita menangis mengetahui hal itu. Setelah itu, Seita dan Setsuko keluar mencari beras untuk dimakan. Tapi それに mereka tidak お母さんの着 mendapatkannya. 物もみんな米と変えてしもてもうあらへんのです。
Tampak anak-anak dari sekitar itu datang ke tempat mereka dan mengacak-acakkan tempat mereka. Setsuko terkena penyakit diare karena kekurangan gizi. Seita pun terpaksa pergi mencuri makanan karena adiknya kelaparan. Setsuko yang melihat hal itu menangis. Seita kemudian dibawa ke tempat berwajib di sekitar itu. Untungnya dia dilepaskan petugas itu karena dia merasa prihatin dan menyadari motif pencurian itu karena mereka kelaparan. Setelah keluar dari tempat itu, Seita menangis terseduh-seduh karena sedih melihat adiknya harus menderita karena kondisi mereka saat ini. Keesokan harinya terjadi penyerangan lagi dari kubu Amerika. Di saat semua orang pergi ke tempat pengungsian untuk menyelamatkan diri, Seita pergi menjarah makanan dan barang yang bisa ditukarkan dengan makanan. Namun, ketika ia kembali, ia mendapati Setsuko yang sedang terbaring di tanah dengan kondisi lemah. Lalu, kemudian Seita membawanya ke dokter. Namun dokter hanya bisa mendiagnosa dan tidak bisa memberikan obat kepada Setsuko. Seita sangat sedih melihat kondisi adiknya saat itu. Setelah itu, dia pergi ke bank untuk menarik uang. Tapi saat di sana, dia menguping pembicaraan アメリ seorang カに降参し bapak-bapak てし bahwa もってか Jepang ら telah なんぼ kalah 神風 perang. が吹いたかって後の祭りやん。 Seita harus menerima kenyataan bahwa ayahnya yang merupakan tentara angkatan laut telah meninggal dalam perang. Seita kemudian kembali ke tempat mereka dengan membawa makanan. Di sana, tampak Shizuko yang sedang terbaring sekarat tak berdaya. Seita semakin terpukul melihat keadaan adiknya. Sesaat kemudian, Sasuke wafat. Peperangan pun berakhir dan suasana Jepang pun kembali seperti sedia kala. Semua menjadi kenangan dan semua aktivitas sudah bisa dijalankan. Setsuko pun dikremasi dan kenangan memilukan itu menjadi cerita sampai hari ini.